Perkenalkan, nama saya Mete Maheriori dengan NIM 2003021 dari Manajemen Resource dan Leisure. Dan pada video ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat peta penggunaan lahan. Pada langkah pertama, siapkan peta di ArcGIS dan catat angka 4 koordinat yang terletak pada titik paling kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Setelah itu, gunakan tool Add Control Point dan bidik pada 4 titik tersebut. Jika koordinat yang ada di peta sebagai acuan menggunakan tipe DMS, Anda bisa memasukkan melalui input DMS of long and left atau mengkonversikan koordinat tersebut secara manual melalui aplikasi konversi koordinat dan memasukkannya kepada input X and Y. Pada langkah kedua, create new shapefile melalui katalog dan tentukan folder yang akan digunakan untuk menyimpan shapefile tersebut. Lalu klik kanan dan tekan tombol Add Shapefile. Peringatan bahwa folder tersebut tidak dapat dipindah atau aplikasi ArcGIS tidak akan dapat membacanya. Namakan shapefile tersebut sebagai kawasan dan feature type dimasukkan sebagai polygon. Jangan lupa untuk memasukkan koordinat sistem untuk shapefile tersebut dengan memencet tombol edit, yaitu terus WGS 1984, terus pilih Southern atau Northern Hemisphere berdasarkan peta yang Anda ingin buat, berada di belahan bumi yang mana. Lalu tinggal pilih time zone yang sesuai. Pada langkah ketiga, pada tahap ini kita akan mulai mendigitasi peta menggunakan Add Control Point dan dari bagian luar peta hingga ke dalam. Pencet klik terus pada bagian luar peta sehingga bagian luar peta mulai terbentuk. Lalu dilanjutkan dengan pencet klik mengikuti garis yang ada di bagian dalam peta. Pada langkah keempat, setelah selesai mendigitasi, maka yang harus dilakukan adalah menggunakan fitur add field yang berguna sebagai penambah tempat memberi deskripsi kepada nama-nama lahan yang sudah didigitasi. Masukkan nama pada fitur add field tersebut P lahan, yang berarti penggunaan lahan. Dan rubah type dari field tersebut menjadi teks. Setelah itu, masukkan nama-nama dari fungsi lahan sesuai yang ada di peta kepada field baru tersebut. Langkah kelima, setelah menaruh nama pada field baru, maka kita akan menaruh fitur label agar bisa membedakan lahan-lahan tersebut. Open attribute table lagi jika Anda tadi menutup tabel tersebut. Lalu tekan tombol add field dan masukkan nama label dan input type sebagai teks. Lalu pada logo kecil yang terletak pada paling kiri di atas tabel, pencet tombol select by attributes. Lalu klik tulisan lahan, klik tombol get unique value, dan sama dengan, dan pilih salah satu nama yang tersedia di sebelah kanan, dan tekan apply. Setelah itu, masukkan singkatan untuk nama lahan yang sesuai dan mudah untuk dimengerti, agar para pengguna peta dapat mengerti dengan mudah pada field kalkulator di kolom label. Lakukan hal tersebut pada semua lahan. Langkah ke-6, setelah menginput tabel, maka kita harus memberi warna-warna yang berbeda pada setiap wilayah pada peta, dan membuat label mudah terlihat pada peta. Hal ini bisa dilakukan dengan klik kanan layar yang digunakan untuk mengisi label sebelumnya, dan klik tombol Properties. Nanti akan muncul sebuah tab di mana Anda bisa merubah warna-warna setiap wilayah berdasarkan nama-nama wilayah yang telah diinput di dalam atribut table di tab Simbologi, dan merubah ukuran dan font text label di tab Label. Langkah ke-7, setelah selesai membuat bagian wilayah petanya, maka hal lain yang harus didigitasi dalam peta adalah jalan, perbatasan wilayah, dan sungai. Ada berbagai tipe jalan dan perbatasan wilayah, seperti jalan lokal, jalan atau jalan raya, dan jalur kereta, serta perbatasan yang didasarkan oleh kabupaten maupun perbatasan yang didasarkan oleh kecamatan. Hal tersebut bisa digitasi dengan membuat shapefile baru buat setiap tipe jalan dan perbatasan yang ada, dengan mengikuti langkah kedua. Namun yang harus diperhatikan dan dibedakan dari langkah kedua adalah nama shapefile yang sesuai seperti contoh, jalur kereta. Hal ini diberlakukan dengan data yang ingin digitasi dan feature type juga harus dirubah menjadi polyline, agar dapat digitasi garis dengan baik. Lakukan digitasi pada semua garis yang dimasukkan pada legenda di peta yang digunakan sebagai basis. Langkah ke-8, selain digitasi data berupa garis di dalam legenda, ada beberapa hal lain yang harus digitasi, yaitu berbagai titik-titik yang ada di peta berupa titik lokasi kecamatan. Titik kecamatan dapat digitasi dengan membuat shapefile baru lagi.
Nama shapefile diisi dengan titik kecamatan, dan feature type diubah menjadi poin. Setelah membuat shapefile baru, maka kita akan mulai mendigitasi berbagai titik-titik yang ada dengan menggunakan construction tool point dan mengklik setiap titik yang ada di peta. Setelah itu, setiap titik yang sudah didigitasi dinamakan melalui open attribute table, lalu add field dan isi nama field tersebut sebagai nama kecam, serta rubah input type menjadi teks. Isikan setiap titik tersebut sesuai yang tertulis di peta dan yang digunakan jadi basis dan jangan sampai terjadi kesalahan input nama. Jika Anda ingin merubah simbol yang digunakan pada peta, Anda dapat klik pada simbol yang berada di bawah nama layer pada layar bagian kiri Anda. Langkah ke-9, setelah sudah mendigitasi seluruh peta, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah untuk mempersiapkan peta yang didigitasi agar bisa dijadikan sebagai peta yang sudah diolah. Untuk melakukan itu, maka pertama Anda harus rubah view mode melalui tombol yang terletak pada ujung kiri bawah pada workspace Anda. Di situ terlihat ada dua tombol, yaitu data view dan layout view. Tekan tombol layout view agar dapat menempatkan peta yang telah didigitasi kepada lembar kerja peta. Sesuaikan skala pada gambar peta yang telah didigitasi agar dapat terlihat dengan baik. Skala lebih baik disesuaikan sehingga angka pada skala berupa angka bulat, seperti 1:50.000, 1:100.000, dan 1:1 juta. Setelah itu, buatlah sebuah kotak putih melalui panel drawing tool dan tekan tombol rectangle. Sesuaikan kotak tersebut agar terlihat sejajar dan rapi sehingga dapat menambah nilai keindahan pada peta. Langkah ke-10, isi kotak tersebut dengan judul peta yang dibuat melalui tool text. Masukkan juga berbagai fitur-fitur yang sering terlihat pada peta, seperti north arrow, legend, scale bar, dan scale text, pada tombol insert yang terletak pada bagian atas kiri layar. Sesuaikan hal tersebut menurut keinginan dan kreativitas Anda. Untuk legenda, sebaiknya Anda sesuaikan penggunaan tempat untuk legenda, karena ada cukup banyak hal yang ada di dalam legenda. Hal ini bisa disesuaikan melalui menambah atau mengurangi kolom, sesuai dengan kebutuhan Anda. Pada legenda properties, terus pada bagian items, yang dapat diakses saat ingin memasukkan legenda. Setelah itu, masukkanlah identitas diri Anda berupa nama, NIM, universitas di mana Anda belajar, program pendidikan yang Anda ikuti, sumber dari peta yang digunakan, serta logo yang melambangkan universitas yang Anda ikuti. Itu saja yang dapat saya berikan pada video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan yang kurang berkenan maupun kekurangan dalam konten video yang saya berikan. Terima kasih untuk menonton dan mempelajari ilmu yang saya telah berikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.